pertama. Ia bekerja di sini. Tepat waktu ini, rekannya keluar untuk mengambil minyak pijat. Kemudian dia mengambil tirai dan menutup pintu. Gadis dengan bingung melihat rekannya. Dia nggak paham kenapa ia memblokir pintu. Tapi hal yang terjadi lanjut membuatnya terkejut. Inilah panti pijat pada 90-an. Salah satu panti pijat yang paling terkenal. Para pria kaya juga mau ke sini UTK istirahat. Dan temukan kebahagiaan. Mereka tidak menganggap pemijat ini sebagai pemijat biasa. Huizi baru saja tiba dan melihat berita perekrutan panti pijat. Setelah Huizi ke sana, ia menemukan para orang duduk di kursi adalah pria parubaya. Saat ini, manajer ke sana. Bertanya kepadanya apakah ia mau memijat. Ada teman di sini, nih. Huizi mengatakan dia ingin datang ke sini untuk mencari kerja. Manajer bertanya apakah dia memiliki kemampuan pijat yang unik. Huizi mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk belajar. Setelah mengatakan itu, ia berdiri di lobi dan melepas mantel. Manajer itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa orang-orang di sini serius. Andalkan kemampuan sendiri untuk menghasilkan uang. Kemudian ia membiarkan Huizi tinggal untuk belajar. Biaya kuliah 100.000 satu hari. Tunggu sampai setelah ujian selesai, ia dapat melayan untuk pelanggan. Huizi adalah seorang yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan sejak ia kecil. Juga tidak mempelajari keterampilan apapun. Dibandingkan dengan hambatan ketika Anda pertama kali pencari kerja. Ya setidaknya sekarang dia punya kesempatan untuk bekerja. Wanita yang bertanggung jawab atas kursus pelatihan bernama Mai. Dia dengan dingin mengajari mereka pijat. Lalu dengan dingin meninggalkan. Huizi bekerja keras, melatih semua keterampilannya setiap hari. Hari itu, dia pergi ke tempat yang aneh. Kemudian diam-diam melihat ke dalam ruangan dan melihat bahwa pelanggan itu tak pakai baju. Ingin belajar, kan? Ya benar. Wanita yang melihat gadis bodoh berdiri di depannya sangat rajin. Jadi ia membuka pintu baginya untuk mengamati pembelajaran. Saat tes keterampilan. Orang yang memeriksanya adalah senior dan temannya. Senior itu menatap teman itu lalu mereka berdua meliriknya. Sama seperti itu, kesuksesan membantu Huizi lulus ujian. Hari kerja resmi. Setiap pemijat memiliki kartunya sendiri. Huizi mendengar bahwa nomor seniornya adalah 18. Jadi dia memilih nomor 19. Ingin mengikuti jejak para seniornya. Dengan perkenalan dari senior. Kemudian dia mendapatkan pelanggan sendiri. Di bawah bimbingan dari seniornya. Keterampilan pijat Huizi telah meningkat dengan sangat cepat. Mereka juga menjadi teman yang sangat baik. Senior merawat Huizi dengan sangat hati. Kehidupan pribadinya juga sangat bagus. Dengan bantuan seniornya, Huizi beradaptasi dengan cukup cepat. Huizi berpikir dia akan mendapatkan banyak tip bulan ini. Jadi ia sangat senang. Seiring waktu, cinta di antara keduanya semakin dalam. Jadi ia memindah ke kos senior. Saat ia pergi ke kosnya, takut dengan adegan di depannya. Dan senior menyuruhnya untuk menjatuhkan ranselnya dan kemudian tidur lanjut. Sampai saat senior bangun. Ia terkejut karena kamar telah dibersihkan. Lalu, Huizi memasak makan. Merawat untuknya. Sebelumnya, ia hanya makan di luar. Sekarang ia bisa makan makanan di rumah. Buat dia merasakan kehangatan keluarga. Setelah itu, kehidupan pribadi keduanya benar-benar istimewa. Setiap kali ia keluar, ia dikejar oleh banyak orang. Ada bocah menelepon untuknya. Sampai malam, mereka terus saling menelepon. Berubah menjadi seseorang yang suka mengendalikan kekasihnya lagi. Pada waktu yang luang, mereka menonton film bersama. Sangat senang. Terkadang mereka menangis memang sangat menyakitkan. Dua hati pengembara yang kesepian telah datang dekat satu sama lain. Hari itu, orang tuanya menelepon untuknya. Gemna, mereka hanya tahu uang. Barusan telepon maka minta uang lagi. Mereka belum pernah peduli aku Gemna. Orang tua gitu memang gak bertanggung jawab. Sebenarnya, hari itu gadis ini kabur ke kota agar bekerja. Dapatkan uang untuk dikirim ke rumah untuk menghidupi keluarga.
Huizi patah hati memeluk wanita di depannya. Dia membawa senior ke toko kue. Ia memberitahu dengan senior sejak dia masih kecil. Ia biasanya makan kue di toko ini. Ia pikir inilah makanan yang paling enak. Mimpi yang besar Huizi itulah tunggu sampai pemilik sampai pensiun. Lalu ia akan membeli toko ini, terus menjual kue. Terus kirim kue ke anak-anak di panti asuhan. Pada hari ulang tahun senior, keduanya pergi ke taman bersama. Mereka menjalin tangan, mereka duduk di bangku taman. Kemudian tulis keinginannya di atasnya. Tapi adegan indah cepat memudar. Hari itu, ia menemukan ia berhamil. Hal tersulit adalah dia tidak tahu siapa ayah bayi itu. Karena pada malam itu, ia mabuk dan gak ingat apapun. Orang tuanya masih menunggunya untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Jadi dia memutuskan untuk menggugurkan bayi ini. Huizi pergi ke rumah sakit dengan seniornya. Dia sedang duduk di luar jendela dengan sangat gugup. Sebelum operasi, Huizi tiba-tiba berlari masuk dan menarik senior itu keluar. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada tubuhnya. Jadi dia memutuskan untuk membesarkan bayinya dengan seniornya. Persis seperti itu, bayinya lahir. Yang terpenting mereka merasa bahagia. Jadi mereka menamai anak itu, Bahagia. Setelah lahir bayi, mereka wajib menjaga anak siang dan malam. Bayi sering menangis tanpa henti di tengah malam. Meskipun Huizi sangat mengantuk, tapi tetap bangun dan hibur bayinya. Senior melihat bayi yang lucu dan Huizi berbaring di samping. Merasakan pemandangan di depannya tak terlupakan. Dia dengan penuh semangat mencium dahi Huizi. Tapi dua gadis merawat satu anak sangat sulit. Di jalan, mereka melihat pasangan tua yang penuh kasih. Menerima pandangan kagum dari semua orang di sekitar. Sementara mereka berdua dihina. Hei, kamu tak ada suami, kan? Gak tahu, belum pernah melihat suaminya. Aku hanya sering melihat dua gadis ini bersama. Mutah sekel. Wanita merasa tidak nyaman dengan kata-kata ini. Ia dengan marah memperingati semuanya. Untungnya, Huizi mencegahnya. Hanya untuk bisa menghentikan pertarungan. Huizi bahkan tidak bisa membuka hatinya. Ketika senior mencoba untuk bergerak maju berkali-kali. Lalu dia masih memilih untuk mundur. Senior yang sensitif juga memahami penolakan dari Huizi. Pada saat itu, hatinya merasa menyakitkan. Sebelum menyerahkan Makau, adang-adang ada preman di jalan juga. Akibatnya, toko-toko di jalan tidak bisa berbisnis. Semua orang di panti pijat mencari orang yang lewat. Semoga bisa terus menghasilkan uang. Senior dan Huizi karena ingin membawa bayi. Mereka tak bisa menghasilkan uang. Untungnya, baru-baru ini, ada seorang pria yang sering mencari Huizi. Ini juga dianggap menghasilkan sedikit uang. Senior merasa bahwa pria ini tidak biasa. Memang, setiap hari, pria ini memegang bunga dan berdiri di depan pintunya. Senior melihat dia. Ia merasa bingung. Tapi itu tidak tunjuk di luar. Bayi jatuh dari sofa. Membuat kepala membengkak satu benjolan. Keduanya buru-buru berlari ke sana untuk memeluk anak itu. Mereka dengan panik tak tahu harus berbuat apapun. Pria itu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi sehingga dia bergegas. Dia buru-buru bertanya apakah dia punya es untuk bayinya. Lihatlah pria jujur di depannya. Kesan seorang wanita terhadap pria ini juga telah berubah. Dia melihat bunga yang dibawa oleh pria ini. Sarankan untuk mengundang Huizi makan malam. Hati senior juga telah banyak berubah. Huizi berkata, kecuali bayi. Undang tamu untuk makan hanya demi makan. Tak disangka bahwa pria itu sudah siap. Ia telah melamarnya saat makan. Huizi takut jadi dia lari ke rumah. Dia mengeluh kepada seniornya. Pria ini baru mengenalnya selama beberapa minggu. Tapi telah mau menikahnya. Senior merasa tepat bagi Huizi untuk bersama seorang pria. Tidak adil baginya untuk tinggal bersamanya untuk merawat anak itu. Sejak itu, senior mulai sengaja berkencan dengan lebih banyak pria. Sering di luar tunjukkan bahagia.
Sengaja tunjukkan di depan Huizi. Menunjukkan bahwa dia tidak peduli di depan Huizi. Hal ini membuatnya merasa kecewa. Sampai hari Makau dikembalikan. Semua orang berkumpul di sini untuk merayakannya. Sekaligus, senior merasa kesal dengan Huizi. Dia dengan marah bertanya pada seniornya, mengapa tidak menyapa dan membawanya pulang? Ia berkata, katanya dia menemukan pria itu. Menjaga bayi di sisinya akan menghalangi dia. Berharap Huizi tidak mengganggunya lagi. Huizi tak disangka. Senior pernah merawatnya sekarang berubah begini. Dia menangis keras dan meninggalkan. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa seniornya juga patah hati saat itu. Huizi merasa ia ditinggalkan. Lalu pergi ke rumah pria itu. Tanggapi lamaran pernikahannya. Keduanya tinggal bersama. 20 tahun yang berlalu dalam sekejap mata. Iba-iba, suatu hari, Huizi melihat di koran ada kabar sebuah pengumuman tentang kematian seseorang. Dengan isi, ternyata, senior meninggal dalam kecelakaan mobil. Huizi merasa dia perlu melakukan sesuatu. Ia segera memesan tiket pesawat terbang. Temukan orang yang menulis koran itu. Ternyata itu perusahaan asuransi asli. Mereka biasa membelikan bayi itu asuransi. Jadi apapun yang terjadi pada mereka, maka kerabat yang masih hidup masih dapat menerima uang ini dan merawat anak itu. Tapi Huizi tak disangka. Senior menulis nama Huizi di selembar kertas. Huizi tahu. Ternyata senior tidak membawa bayi itu kemana-mana. Bahkan tak menikah. Ia membesarkan anak yang sudah dewasa. Dia bahkan membeli toko kue favorit Huizi. Setelah tahu nyata, Huizi menangis keras. Dia berlari ke tempat di mana mereka menulis keinginan mereka tahun itu. Keinginan di bawah bangku telah terhapus. Sebaliknya, itu adalah keinginan baru senior. Ia berharap Huizi memiliki kehidupan yang bahagia selamanya. Akhir film. Huizi telah merawat anak senior untuk mewujudkan mimpinya. Dan Huizi mengambil alih toko roti yang ditinggalkan oleh seniornya. Senior membeli toko kue karena dia dan hidup bahagia. Jadi sekarang dia juga memiliki keterikatan itu. Jaga toko kue selama sisa hidupnya. Bagaimana perasaan Anda tentang cinta mereka? Persahabatan atau cinta? Film berakhir di sini. Kalau peduli, ingatlah follow